Abu Nawas memenjarakan angin. Suatu hari di istana yang megah, Baginda Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba merasa sakit perut. Para tabib pun dipanggil untuk segera memeriksa kondisi sang raja. Setelah diperiksa, tabib mengatakan bahwa ada angin yang berlebihan pada perut Baginda Raja. Mendengar hal tersebut, Raja menjadi marah dan kesal. Karena kesal, Raja pun memerintahkan pengawal dan seluruh penghuni istana untuk segera menangkap dan memenjarakan angin. Namun, karena tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya, seluruh pengawal istana pun hanya terdiam, dan tidak ada yang berani menjawab titah sang raja karena perintahnya itu dianggap hal yang mustahil. Suasana kerajaan pun mendadak hening. Tiba-tiba seorang penasehat raja mengusulkan untuk bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menangkap angin. Mendengar hal tersebut, raja segera memerintahkan para pengawal untuk membawa Abu Nawas menghadap. Hari itu pun Abu Nawas langsung dibawa ke kerajaan dan menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setibanya di istana, raja langsung mengatakan tentang kondisinya yang belakangan ini sering mendapat gangguan perut. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering mendapatkan gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Begitu kata Baginda kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan raja, Abu Nawas langsung menjawab, "Ampun tuanku, apa yang hamba bisa lakukan hingga hamba dipanggil?" tanyanya. Kemudian raja berkata, "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya." Titah Baginda Raja. Mendengar permintaan raja, Abu Nawas hanya bisa terdiam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Hal tersebut lantaran angin tak bisa dilihat. Tidak seperti air, meskipun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Abu Nawas hanya diberikan waktu selama 3 hari dan tidak lebih. Dia kemudian pulang dengan membawa tugas dari Baginda Raja. Hal itu tidak membuatnya sedih, karena berpikir merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan merupakan suatu kebutuhan. Dia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Dengan berpikir pula, ia bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya, terutama orang-orang yang miskin. Karena tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Namun, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan besok merupakan hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Ia benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahan akan takdirnya itu, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Ia bergumam dalam hati sambil berkata, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sampai di rumah, ia langsung bergegas mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju istana. Setelah sampai di gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal
karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin?" tanya Baginda. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda. Baginda Raja menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. Raja berkata, "Aku tak melihat apa-apa." "Ampun tuanku," kata Abu Nawas. "Memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin melihat angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau busuk yang sangat menyengat hidungnya. "Bau apa ini? Bau apa ini, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar. Maka hamba memenjarakan dengan cara menyumbat tutup botol," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya tidak jadi marah, karena memang masuk akal. Bahkan Raja sempat tertawa. Abu Nawas pun selamat dari hukuman Baginda Raja.